Oke, Assalamualaikum. Saya Siti Kolipa dari kelas 04 PBG Daljab tahun 2023 di Universitas Siah Kuala. Ingin mewawancarai selaku kepala sekolah untuk memenuhi tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen Bapak Fauji. Mengenai identifikasi masalah, Pak, di sini ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, Pak, saya ingin menanyakan identifikasi masalah tentang rendahnya kemampuan operasi hitung. Yang saya tanyakan, apa yang menyebabkan kemampuan operasi hitung siswa masih rendah? Dan bagaimana solusi untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung siswa yang masih rendah? Kepada Bapak Ali, silahkan. Oke, terima kasih Bu Siti. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang setiap saat ada, setiap tahun pasti ada. Kenapa kemampuan operasi hitung siswa itu rendah? Karena kebanyakan siswa ini belum memahami konsep berhitung secara benar. Konsep Pak berhitung. Ali kasih contoh. Pak Ali kasih contoh ya. Konsep perkalian tuh. Konsep perkalian tuh banyak anak-anak tuh hanya menghafal tanpa memahami bagaimana mereka tahu misal ya 3 kali 4 mereka tuh hafal 3 kali 4 lewat jari misalnya ya pakai tangan menghafalnya kayak gitu 4 4 4 4 lama jadinya kan. Nah, ketika ditanya lagi lupa kadang tuh ya jadi yang hafal. Jadi kalau menghafal itu kan susah Bu Siti, kadang-kadang kita nih kalau dihafal kan cepat lupa. Nah, beda dengan kalau kita sudah paham konsep benar. Oh 3 kali 4 tanpa kita ini langsung karena kita tahu konsepnya. Oke. Terus yang kedua, maaf ya, Ya. sebenarnya tergantung bagaimana cara guru mengajar kayak gitu. Nah ya, cara guru mengajar. Terkadang kita ini guru ini pengen cepet anak itu paham, tapi tidak memetakan mana sih anak yang punya kelebihan dalam hal misalnya dia bisa langsung atau yang harus berulang-ulang. Ada kan anak-anak didik kita seperti itu. Dia bisa langsung tahu nih. Ada yang anak-anak itu perlu kita ulangin lagi pemahaman konsepnya itu. Pak Ali kasih contoh tentang pengurangan ya. Tentang pengurangan. Pengurangan tuh misalnya 5 buah pena dikurang 3 buah pena. Kalau pakai konsep itu sangat mudah sekali. Mereka ada yang beberapa anak-anak pasti yang menggunakan jari ya. Ya. 5 kurang 3 habis. Itu konsep itu udah benar. Tapi ada anak-anak tuh harus mereka gambarin dulu. 5 5 5 ujung-ujungnya jadi mereka misalnya 5 5 5 5 dikurang 3. Kadang mereka tuh jawabnya apa? 8. Kenapa? Konsepnya salah. Nggak dijelaskan. Inilah pengurangan. Nah, artinya kalau di pengurangan kita ngurangin jumlah mengurangin sisi kiri dan sisi kanannya itu. Jadi sisanya itulah pengurangan. Nah, itu harus dijelaskan secara benar, detail kayak gitu. Nah, ya. Bagaimana solusinya? Solusinya gurunya tuh harus belajar lagi bagaimana memahami konsep dalam operasi hitung. Ya. Jangan sampai siswanya salah, miskonsepsi kayak gitu. Itu Bu Siti. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua, Pak, tentang identifikasi masalah rendahnya literasi dan numerasi siswa. Saya tanyakan, apa Oke. yang menyebabkan rendahnya literasi dan numerasi siswa dan bagaimana solusi untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa?
pada sekolah. Siswa itu belum terbiasa dengan soal-soal yang berbau, ya ini ujung-ujungnya tentang AKM ya, Iya, numerasi dan literasi ini. Mereka belum terbiasa dalam menjawab soal-soal tentang numerasi, literasi, itu belum terbiasa. Kenapa? Gurunya belum membiasakan. ya, Gurunya belum membiasakan. Kayak Pak Ali kasih contoh, 5 kurang 3. Yo, kalau kayak gitu kan, nah ini bukan numerasi namanya itu. Bukan literasi jadinya. Kalau numerasi kan ada, sama literasi itu kan harus ada eh, kata-katanya, basa-basinya dulu lah di depannya. Misalnya, Pak Budi membeli buah sebanyak 5 buah jeruk. Kemudian Pak Budi memberikan 3 buah jeruk kepada si Budi. Kemudian di perjalanan Pak Budi memberikan 1 buah kepada Leni misalnya. Berapa buah yang ada di Pak Budi sekarang? Nah, kayak gitu kan malah lebih enak itu. Literasinya dapat, numerasinya dapat. Nah, itu yang belum dibiasakan kepada siswa. Gurunya juga seperti itu. Terkadang kita nih guru, bukan Bapak Ali itu menyalahkan guru, bukan sama sekali. Bukan sama sekali Pak Ali menyalahkan guru, enggak. Tapi maksud kita di sini, zaman sekarang enggak lagi zamannya seperti tadi, 5 kurang 3 langsung kayak gitu, enggak. Sekarang kayak gitu nih, harus ada literasinya, harus ada numerasinya. Maka dari itu, kalau siswanya sudah terbiasa, ini solusinya ya. ya. Nah, sudah terbiasa, artinya membiasakan. Kita sebagai seorang guru harus membiasakan siswa kita dalam menjawab soal-soal berbau literasi, berbau numerasi. Setiap saat, setiap saat. Jadi bukan hanya 1 hari, 2 hari saja, setiap waktu kita harus menyisipkan kegiatan literasi maupun numerasi. Maka mereka akan terbiasa, Bu Siti. Ya. Oke. Seperti itu, Bu Siti. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, kita identifikasi ini, Pak, penggunaan model pembelajaran yang kurang optimal oleh guru. Itu apa Bukan penyebab guru belum optimal menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan yang kedua bagaimana solusinya agar guru dapat menggunakan model pembelajaran inovatif dengan tepat dan dengan tepat. Oke. Kenapa guru belum optimal dalam menggunakan model pembelajaran inovatif? Ini pertanyaan jebakan Batman sebenarnya. Ya. Kenapa? Kita bisa jawab sendiri di dalam hati nurani kita sendiri. Kenapa saya belum optimal? Ya. Mengapa? Koreksi diri, Pak. What's wrong? Iya. Kalau Pak Ali bisa bilang kenapa kita belum optimal dalam menggunakan model pembelajaran itu. Kita itu hanya terpaku dengan satu model pembelajaran. Yaitu apa? Ceramah. Berarti Yang sebenarnya, ya kan? Ceramah. Yang sebenarnya kalau kita dulu di kuliah, banyak model pembelajaran yang kita pelajari. Tetapi kenapa kok yang paling kita pengen ajarkan kepada siswa ya ceramah? Ya karena ceramah mungkin yang paling apa ya, paling mudah, paling murah, ya, dan paling deh kayak gitu. Nggak susah, nggak ribet dipikirin kayak itu. Sebenarnya itu tadi balik-balik kita harus introspeksi diri kita, ya. Nah, solusinya itu tadi kita introspeksi diri, terus kita belajar kembali, buka-buka buku lagi, mengikuti pelatihan-pelatihan di PMM, platform Merdeka Mengajar, itu banyak sekali model pembelajaran yang inovatif yang bisa kita adaptasi. Salah satunya
sekarang ini ada mode pembelajaran higher HOTS ya, highest order thinking Skill. skills. Ya. Ya, itu sungguh luar biasa sekali bisa. Sama dipadukan dengan TPEK. Nah, ada teknologinya, Ya. pedagogianya, artnya ada di situ. Nah, itu apakah itu barang baru? Sebenarnya bukan barang baru. Sebenarnya sudah pernah kita pelajari, tapi kitanya saja yang kadang tuh zona nyaman. Nah, itu yang harus kita ubah juga ya, biar optimal, pasti optimal. Nah, apa yang Ibu Siti lakukan saat ini? Kegiatan mengikuti pelatihan itu termasuk pengoptimalan diri dalam merancang kelas yang apa ya, yang Memiliki kan visi sekarang Bu mereka. Siti pelatihan inklusif ya, ya guru pembimbing khusus. Artinya kita bisa memetakan mana anak-anak kita yang perlu penanganan yang optimal. Ya, Pak. Jadi media model pembelajarannya juga berbeda. Ya. Misalnya si Budi belajarnya cepat, artinya kita nggak bisa tak terlalu banyak kita bantu si Budi ini. Tapi kalau ketika si Cika ini orangnya berkebutuhan khusus, lambat pikir, berbicara susah, segala macam, itu termasuk berpikir anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ kita media model pembelajarannya juga kita bedain lagi dengan pendekatan saintifik misalnya kayak gitu ya. Dengan lagi discovery learning mungkin ya. Jadi kita menyuruh dia, oh kita suruh dia menemukan nih. Seperti itu Bu Siti ya. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak tentang identifikasi kurangnya motivasi kemandirian belajar peserta didik yang saya tanyakan, apa penyebab kurangnya motivasi kemandirian belajar peserta didik dan bagaimana solusinya untuk mengatasinya? Oke. Sekarang Pak Ali tanya sama Bu Siti. Ya, Pak. Balik Pak Ali tanya. Kenapa siswa Bu Siti kurang motivasi? Oke, saya jawab mungkin media atau metode yang saya gunakan kurang tepat, Pak. Oke, boleh. Lanjut, Terus ada lagi nggak? ada eh, kurang motivasi selain media dan model atau metode berarti kurang pendekatan, Pak. Nah, Strateginya, pendekatan iya betul banget Bu Siti. Anak itu apa ya, personal touch-nya yang harus kita dapetin tuh. ya, Sentuhannya yang kita terkadang kita tuh belum anak-anak tuh belum mendapatkan kayak gitu. Nah, kenapa aku harus belajar nih sama Bu Siti? Itu yang mungkin belum dapat kayak gitu. Jadi sehingga mereka belum bisa termotivasi untuk belajar mandiri. Anak itu tergantung dengan gurunya, siswa itu ya, tergantung dengan guru. Ketika gurunya semangat 45, anak-anak pasti semangat 45. Tapi beda kalau gurunya lemes, antara hidup segan mati tak mau, wes. Anaknya juga seperti itu. Pasti nggak akan jauh beda. Malah tukang ribut banyak di sana, segala macam. Nah, Pak, aku sudah melakukan hal yang seperti itu, sudah melakukan personal task segala macam, tapi masih aja anak-anak itu seperti itu. Mungkin kita perlu treatment lain lagi. Ya, butuh treatment lain lagi. Apa salah satu caranya? Memberikan semacam reward atau sanjungan kepada anak itu yang nakal. Kita jangan gabungin dengan anak yang nakal. Yang kurang pintar jangan kita gabungin dengan anak yang kurang pintar. Suruh mereka membaur, suruh dia jadi pembicara misalnya dalam suatu kelompok diskusi. Nah, jadi dia di situ bisa menimbulkan motivasi bagi dirinya. Oh, aku bisa nih seperti ini nih kalau kita beri kasih kesempatan kepada dia. Pasti bisa. Itu bisa menjawab pertanyaan Bu Siti tadi tentang solusinya seperti apa.